Salve sahabat Katolik Ukren, selamat datang di negara Norwegia. Sudah tahukah perkembangan gereja Katolik di negara yang satu ini? Dan benarkah Norwegia di masa depan akan menjadi negara Katolik yang baru? Simak penjelasannya dalam seri Jelajah Umat Katolik episode Norwegia. Satu, sejarah. Gereja Katolik di Norwegia hampir setua kerajaan Norwegia itu sendiri. Berasal dari sekitar tahun 900 Masehi dengan raja pertama Haakon pertama dari tahun 934. Negara ini dianggap telah resmi menganut agama Kristiani setelah kematian Raja Santo Olaf di pertempuran Skidlestad pada tahun 1030. Kardinal Nicholas Breakspear yang kemudian menjadi Paus Adrianus keempat mendirikan provinsi gereja pada tahun 1152 di Norwegia, yaitu Keuskupan Agung Nidaros yang kini merupakan wilayah prelatur teritori Trondheim. Ketika terjadi reformasi Lutheran di Norwegia yang berlangsung dari tahun 1526 hingga tahun 1537, properti gereja Katolik dan properti pribadi para imam Katolik disita oleh kerajaan. Para imam Katolik diasingkan dan dipenjarakan, kecuali mereka tunduk untuk berpindah menjadi Protestan mengikuti iman Raja Denmark. Uskup John Arason dari Holar dieksekusi pada tahun 1550 yang adalah uskup Katolik terakhir di negara Islandia sampai pembentukan kembali Keuskupan Reykjavik Islandia pada tahun 1923. Uskup Hamar tahun 1513 sampai 1537 yaitu Mogens Lauridsson dipenjarakan sampai kematiannya pada tahun 1542 selama terjadi reformasi Protestan di wilayah Skandinavia atau Eropa Utara. Wilayah Skandinavia termasuk Norwegia berubah menjadi negara Protestan Lutheran setelah berabad-abad berada dalam persatuan dengan gereja Katolik setelah terjadi reformasi Protestan oleh Martin Luther. Gereja Katolik bahkan dilarang di wilayah-wilayah tersebut kala itu. Gereja Katolik sendiri bagaimanapun tidak diizinkan untuk beroperasi di Norwegia antara tahun 1537 dan tahun 1843, dan selama sebagian besar periode ini, para imam Katolik menghadapi eksekusi. Pada tahun 1582, umat Katolik yang tersebar di Norwegia dan di tempat lain di wilayah Eropa Utara dikenai hukuman mati, dan ladang karya para misionaris Katolik di Eropa Utara diambil alih oleh Lutheranisme. Pada tahun 1688, Norwegia menjadi bagian dari Vikariat Apostolik untuk misi Nordik karena keuskupan-keuskupan Katolik di sana sudah ditutup karena berkurangnya umat Katolik akibat diprotestankan, dan yang bertahan dengan iman Katoliknya dijatuhi hukuman mati. Pada tahun 1834, misi Katolik kembali hadir di Norwegia. Kemudian, umat Katolik di Norwegia menjadi bagian dari Vikariat Apostolik negara Swedia. Pada tahun 1843, Parlemen Norwegia mengeluarkan Undang-Undang Toleransi Beragama yang memberikan kebebasan beragama terbatas dan mengizinkan layanan keagamaan publik non-Protestan Lutheran legal untuk pertama kalinya sejak Reformasi Protestan. Setelah berabad-abad lamanya, misi dan karya gereja Katolik pun kembali diizinkan untuk berkarya di negara Norwegia. Paroki pertama setelah Reformasi Protestan didirikan di ibu kota Norwegia pada tahun 1843. Beberapa tahun kemudian tempat ibadah umat Katolik dibuka di Alta, Tromsø, dan Bergen. Gereja Katolik akhirnya tumbuh dan berkembang kembali di Norwegia setelah dilarang. Pada 17 Agustus 1869, jumlah umat Katolik terus tumbuh hingga didirikan sebuah wilayah misi sendiri, yaitu menjadi Prefektur Apostolik Norwegia. Pada tanggal 11 Maret 1892, Prefektur Apostolik Norwegia dipromosikan menjadi Vikariat Apostolik Norwegia, dan kala itu sudah mulai kembali didirikan beberapa komunitas religius dan biara-biara Katolik. Pada November 1924, penulis terkenal Norwegia, Sigrid Undset, diterima menjadi anggota gereja Katolik. Dia kala itu berumur 42 tahun.
Ia dulunya adalah anggota dari Gereja Protestan Lutheran Norwegia dan perjalanan spiritualnya selama mengalami krisis iman menghantarkannya kepada pangkuan Gereja Katolik. Kala itu juga, anti-Katolik masih tersebar luas tidak hanya di kalangan pendeta Lutheran, tetapi melalui sebagian besar penduduk Norwegia. Begitu pula ada banyak cemoohan anti-Katolik di antara kaum intelektual Norwegia. Banyak dari mereka adalah penganut sosialisme dan komunisme. Hal inilah yang membuat Sigrid aktif berdebat publik dan membela Gereja Katolik yang merupakan minoritas kecil di Norwegia hingga membuatnya kagum akan iman Katolik lalu menjadi anggota Gereja Katolik. Pada abad 21 ini, toleransi beragama di Norwegia sudah sangat baik. Setiap penduduk Norwegia berhak memeluk agama sesuai hatinya, setelah Protestan Lutheranisme menjadi agama resmi negara dalam Gereja Norwegia. Di abad 21 ini juga, gelombang ateisme begitu kuat. Hal ini berdampak pada sebanyak 182.000 jemaat meninggalkan Gereja Lutheran Norwegia sejak tahun 2000 sampai 2019, data langsung dari pemerintah. Sebagian besar diantaranya beralih menjadi ateis dan tak sedikit juga beralih menjadi anggota Gereja Katolik. Di sisi lain, sejak tahun 2000 sampai 2018, Gereja Katolik Norwegia ketambahan 126.000 anggota baru, bahkan umat Katolik Norwegia tumbuh 20 kali lipat sejak tahun 1971. Tak hanya itu, Katolik menjadi agama dengan pertumbuhan umat terpesat di Norwegia, di tengah telah memudarnya Lutheranisme di Norwegia. Hal ini membuat Norwegia sebagai negara dengan jumlah umat Katolik terbesar di wilayah Eropa Utara. Dan diprediksi, Norwegia kelak akan kembali menjadi negara Katolik seperti pada mulanya sebelum terjadinya reformasi Protestan. Tak hanya Norwegia, negara-negara Eropa Utara lainnya juga sedang mengalami bangkitnya Gereja Katolik di tengah kemunduran Lutheranisme seperti di Islandia, Swedia, dan Denmark. Dua, wilayah gerejawi. Statistik Gereja Katolik Norwegia tahun 2018, wilayah gerejawi Gereja Katolik Norwegia sebagai berikut. Untuk ritus Latin Roma seperti umat Katolik Indonesia terdiri atas satu keuskupan, yaitu Keuskupan Oslo, dengan pusatnya berada di ibu kota negara Norwegia, yaitu Oslo. Kemudian ada dua prelatur teritori, yaitu Tromsø dan Trondheim, di mana jika semakin mandiri maka bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan. Di negara Norwegia juga terdapat umat Katolik yang menggunakan ritus Timur Bizantin, yaitu dalam Gereja Katolik Yunani Ukraina. Mereka tergabung dalam satu eksarkat apostolik Ukraina, Deutschland, dan Skandinavien, di mana umat Katolik yang menggunakan ritus Timur Bizantin dalam Gereja Katolik Yunani Ukraina ini tak hanya umat Katolik yang ada di negara Norwegia, tapi juga umat Katolik yang ada di negara Jerman, Swedia, dan juga negara Denmark. Statistik Gereja Katolik Norwegia tahun 2018, umat Katolik Norwegia tersebar di 40 paroki. 3. Biarawan dan biarawati. Statistik Gereja Katolik Norwegia tahun 2018, jumlah biarawan dan biarawati yang melayani umat Katolik Norwegia sebagai berikut. 105 pastor, 7 diakon, 49 frater, dan 124 suster. 4. Umat. Demografi agama paling terbaru data dari pemerintah langsung dari tahun 2019 sebagai berikut. Sebanyak 71% dari penduduk Norwegia merupakan Protestan Lutheran, 18% merupakan ateis, 3% merupakan Katolik, 3% merupakan Islam, 2% merupakan humanisme sekular, 1% merupakan Protestan Pentakostal, 1% merupakan Ortodoks, dan 1% sisanya merupakan agama lainnya. Adapun persentase pertumbuhan umat dari berbagai agama, data langsung dari pemerintah antara tahun 2014 sampai 2019 sebagai berikut. Persentase pertumbuhan umat Katolik Norwegia mencapai 73% selama kurang dari 5 tahun terakhir. Hal ini menjadikan agama Katolik sebagai agama dengan pertumbuhan umat terpesat di negara Norwegia. Ortodoks tumbuh 63%, ateis 51%, Hindu 49%, Islam 30%, Buddha 20%, dan Protestan Lutheranisme minus 5%.
Kita masuk pada kekristenan di negara Norwegia. Sebanyak 76% dari penduduk Norwegia merupakan Kristen atau pengikut Yesus tahun 2019. Rincian kekristenan di negara Norwegia sebagai berikut. 69% dari total umat Kristen di negara Norwegia merupakan anggota Gereja Lutheran Evangelikal Norwegia, 3% merupakan anggota Gereja Katolik, 1% masing-masing merupakan anggota Gereja Ortodoks, Gereja Kongregasi Pentakosta Norwegia, Gereja Bebas Lutheran Evangelikal, dan 1% sisanya merupakan denominasi Protestan lainnya. Adapun perbandingan kekristenan di negara Norwegia sebagai berikut. Data dari tahun 2000 sampai 2019, jumlah anggota Gereja Lutheran Evangelikal Norwegia dari 86% dari penduduk turun pesat menjadi 69% dari penduduk atau minus 17% dari penduduk, di mana sebanyak 182.000 orang meninggalkan Gereja Lutheran Evangelikal Norwegia, beralih menjadi ateis, dan lainnya beralih menjadi anggota Gereja Katolik. Adapun persentase anggota Gereja Katolik dari 0% dari penduduk naik pesat menjadi 3% dari penduduk. Kita masuk pada kekatolikan di negara Norwegia. Statistik Gereja Katolik Norwegia tahun 2018, jumlah umat Katolik Norwegia mencapai 168.298 umat atau 3% dari penduduk Norwegia yang berjumlah 5,3 juta penduduk. Adapun perbandingan jumlah umat Katolik Norwegia sebagai berikut. Di tahun 1971, umat Katolik Norwegia hanya berjumlah 9.000 umat atau 0,2% dari penduduk. Di tahun 2010 tumbuh pesat menjadi 67.000 umat atau 1% dari penduduk. Di tahun 2018 tumbuh pesat lagi menjadi 170.000 umat atau 3% dari penduduk, tumbuh hampir 3 kali lipat, dan sebagian besar umat anggota Gereja Katolik yang baru berasal dari anggota dari Gereja Evangelikal atau Gereja Lutheran Evangelikal Norwegia. Dan di tahun 2021 diprediksi jumlah umat Katolik di Norwegia telah mencakup 5% dari penduduk. 5. Gedung gereja. Kita masuk pada gedung-gedung gereja Katolik yang ada di negara Norwegia. 3 diantaranya sebagai berikut. Ada Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Olaf Oslo yang merupakan pusat dari Keuskupan Oslo, dan gereja ini terletak di ibu kota negara Norwegia yaitu Oslo. Kemudian ada Gereja Katolik Paroki Katedral Bunda Kita Tromsø yang terletak di teritori Prelatur Tromsø. Dan yang terakhir Gereja Katolik Paroki Katedral Santo Olaf Trondheim yang terletak di Prelatur teritori Trondheim. Ya, sahabat Katoliku keren, itulah dia jelajah umat Katolik di negara Norwegia. Wow, luar biasa ya pertumbuhan umat Katolik di negara Norwegia. Semoga kiranya gereja Katolik terus bangkit di negara Norwegia di tengah memudarnya kekristenan, khususnya Lutheranisme. Dan gereja Katolik menjadi pertahanan terakhir kekristenan di negara Norwegia, sama seperti negara-negara Eropa Utara lainnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di Jelajah Umat episode selanjutnya. Salve!